Halo Raffi Mama, gue Pras. Buat kalian yang sudah sampai di video ini, bersiaplah untuk merasakan gejolak pikiran dalam menjalani hidup untuk menjadi yang terbaik. Jadi, buat kalian yang tidak mau terganggu sifat ambisiusnya, lebih baik kalian jangan tonton video ini. Oke, saya kasih waktu buat kalian berhenti menonton. Buat kalian yang masih bertahan, berarti kalian sudah siap untuk berpikir dan merasakan gejolak pikiran di dalam diri Anda. Sebelumnya, disclaimer dulu bahwa semua pendapat di video ini murni pendapat pribadi dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Dan semua pendapat ini belum tentu benar. Mari kita mulai. Siapa manusia sekarang ini yang Anda anggap memiliki ambisi dan mimpi yang besar? Apakah Elon Musk yang ingin membuat kehidupan baru di planet Mars dengan SpaceX-nya? Atau pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, yang ingin menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital dengan perusahaan metanya? Atau mungkin ilmuwan-ilmuwan dunia yang ingin membangkitkan kembali orang yang sudah mati? Mari kita mulai dari sejarah manusia yang dimulai dari prasejarah, kemudian muncul zaman peradaban, kemudian zaman kuno, pasca klasik, hingga modern seperti sekarang ini. Atau manusia yang awalnya belum mengenal tulisan, lalu mencoba menggambarkan aktivitasnya pada dinding-dinding goa dengan cara memahat, kemudian ganti lagi dengan memahat batu untuk menggambarkan kegiatan mereka. Lalu mereka berpindah dengan membuat ukiran di kayu yang mereka anggap lebih mudah untuk dilakukan. Hingga muncullah peradaban di mana manusianya bisa dibilang lebih cerdas. Hingga muncullah pabrik kertas pertama di dunia, yaitu di Baghdad pada tahun 793 Masehi. Lalu, mulailah bermunculan ratusan hingga ribuan pabrik kertas di seluruh dunia hingga sekarang ini. Sebagai upaya manusia pada zaman itu untuk mencerdaskan rakyatnya melalui tulisan-tulisan dari orang-orang hebat pada zamannya. Apakah berhenti di situ? Enggak, Pak. Semua masih berlanjut. Mungkin karena dianggap kurang ramah di zaman sekarang ini, dari kertas mulai tergantikan dengan fitur-fitur yang sangat canggih yang ada di gawai setiap orang. Sudah ada notes buat menulis, foto buat mengabadikan gambar, rekaman buat menyimpan suara, hingga video dengan kualitas yang sangat bagus untuk mengabadikan kegiatan mereka setiap harinya. Sebenarnya, apa sih yang membuat manusia-manusia sekarang ini selalu berlomba untuk menemukan hal yang mereka anggap di zaman dulu dianggap mustahil, dijadikan sebagai hal yang sekarang ini mungkin dan bisa dilakukan? Nah, itu dia, magnum opus of humans. Apa sih magnum opus itu? Magnum opus sendiri merupakan bahasa Latin yang didefinisikan sebagai mahakarya atau karya terbaik dari seorang seniman. Siapa sih seniman yang dimaksud? Ya manusia-manusia itu sendiri dengan segala ambisius mereka. Apa yang sebenarnya manusia itu harapkan di masa depan? Apakah rasa sakit yang bisa mereka hilangkan dengan hitungan detik? Apakah menciptakan pasangan sesuai dengan kriteria mereka? Apakah hidup bahagia dengan segala kebutuhan yang terpenuhi tanpa harus keluar rumah? Atau mungkin menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Nggak ada yang salah dengan ambisi dan misi mereka untuk masa depan bumi ke depannya. Nggak ada yang bisa menahan mereka juga untuk berpikir dan berkarya berdasarkan kemampuan mereka.
nggak ada yang bisa juga menghentikan mereka untuk terus berlari mencapai keinginan mereka. Dan nggak ada yang berhak menghalangi manusia untuk mencapai magnum opusnya. Pertanyaannya, di mana titik magnum opus manusia itu berada sebenarnya? Apakah hingga mereka menemukan surga ciptaan mereka sendiri? Apakah hingga mereka hidup selamanya? Atau mungkin hingga mereka bisa melewati kiamat dengan teknologi yang mereka ciptakan? Jawaban untuk titik magnum opus manusia itu, yaitu ada di rasa syukur mereka sendiri. Semua orang nggak akan bisa menemukan magnum opusnya jika mereka tidak bersyukur. Sebaliknya, jika manusia itu selalu bersyukur, maka semua pencapaiannya akan dijadikan sebagai makarya mereka. Apa akibatnya jika magnum opus manusia selalu dikejar tanpa ada rasa syukur? Mereka tidak tahu indahnya sembuh dari penyakit yang ada di tubuh mereka berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka juga tidak tahu akan sulitnya memahami dan menerima kekurangan dari pasangan mereka. Mereka juga tidak tahu jengkelnya saat berselisih dengan tetangga mereka. Mereka tidak akan tahu rasanya sedih, kehilangan saudara, teman, atau pasangan mereka yang sudah meninggal mendahului mereka. Semua pencapaian yang mereka dapatkan tidak akan pernah cukup. Jadi, mulailah untuk bersyukur agar hidup kalian selalu merasa cukup dan menemukan magnum opus kalian. Dari saya sekian, dan video ini tidak disarankan untuk Anda jadikan sebagai pakem dalam berpikir. Karena kan video ini hanya dibuat oleh orang yang biasa dengan kemampuan yang jauh dari kata sempurna. Saya Pras, sekian, terima kasih.